Ya, pada pertemuan ini kita akan membahas untuk ini ya pertemuan yang awal ya, yang harusnya ini adalah pertemuan kedua ya, artinya suatu yang agak awal kita bahas tentang NLP task atau tugas-tugas NLP, kemudian dataset dan metrik evaluasi. Mengapa kita membahas ini dan mengapa ini kombinasinya seperti ini nanti akan ada di penjelasannya. Ya, ada beberapa em, poin di sini. Di samping tadi ada tugas, dataset, dan metrik evaluasi. Sebagai pengantar, kita akan membahas, ini sudah pernah kita bahas ya, mungkin kita akan bahas lagi secara ini apa, mungkin ada beberapa hal yang baru yang belum pernah kita bahas, yaitu ada natural language processing, kemudian ada understanding dan generation. Kemudian yang kedua adalah tentang benchmark. Untuk materi benchmark sebenarnya em, di tempat lain ya seperti di Stanford ada di semester tertentu itu ada juga khusus ya, untuk pertemuan khusus, dan di kita juga pernah ya ada di semester berapa ya, mungkin semester tahun lalu atau kapan saya lupa, itu juga kita membahas benchmark ya. Benchmark di sini benchmark untuk NLP tentunya. Apa itu benchmark? Dan contohnya nanti akan kita bahas kilas. Ini sebagai pengantar dua poin ini. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke dalam tugas atau tas-tas NLP, kemudian dataset, dan contohnya, kemudian metrik evaluasi. Kita masuk dulu ke yang pertama yaitu NLP, kemudian NLU dan NLG ya. Natural Language Processing, Natural Language Understanding, dan Natural Language Generation. Ya, kita tahu NLP, Natural Language Processing, itu adalah bagian atau bidang atau cabang dari AI ya, karena ini apa, kita mencoba untuk simulasi ya atau meniru kecerdasan manusia atau kecerdasan alami yang dalam hal ini adalah eh, natural language ya, natural language atau bahasa alami atau bahasa manusia, yaitu bisa berupa teks atau ujaran atau speech, sehingga di mana natural language itu adalah yang tidak terstruktur dan khususnya atau sering sebagai komunikasi bisa dipahami oleh mesin ya. Jadi di sini AI yang untuk data tidak terstruktur berupa bahasa alami. Kalau kita lihat secara kasarnya adalah AI yaitu di ada di sudut atau di dimensi untuk persepsi, penalaran, untuk vision, robotik dan seterusnya banyak ya. Nah, kemudian AI itu seperti kita pelajari ya, mungkin kalau di mata kuliah itu ada AI, kemudian ada learning. Ya, biasanya learning itu agak di akhir-akhir ya, di akhir-akhir perkuliahan. Ya, maksudnya di bagian akhir, sebagaimana kalau textbook AI itu learning itu termasuk yang agak akhir-akhir itu ada learning. Learning atau machine learning. Ya, kemudian untuk sub dari machine learning itu ada deep learning, yang itu adalah neural network yang deep, yang itu merupakan satu bagian learning yang sangat bermanfaat bagi banyak ini ya, banyak domain termasuk untuk NLP. Kita akan mempelajari nanti yang deep learning mulai pertemuan berikutnya, yaitu deep learning khususnya nanti di samping deep learning secara dasarnya juga kita mempelajari yang sangat terkait dengan NLP, yaitu yang sekuensial. Kemudian NLP, kenapa NLP ini merupakan bagian dari machine learning? Sebenarnya dapat dikatakan ya tidak persis sama seperti itu ya, tapi pada kenyataannya eh, saat ini dapat dikatakan hampir semua NLP itu menggunakan machine learning. Ya, sehingga kita dapat mengatakan bahwa NLP itu bagian dari salah satu
atau sebenarnya fondasinya atau metodenya adalah menggunakan machine learning gitu ya. Ya, jadi untuk learning untuk bahasa gitu ya. Kemudian ada NLU dan NLG di mana seperti halnya namanya untuk understanding dan untuk generation, untuk memahami bahasa dan untuk menghasilkan bahasa. Ya seperti halnya kita bahas ya sebenarnya. Kalau kita mempelajari NLP itu sebenarnya kita juga kadang-kadang kita juga membahas untuk bukan hanya natural language saja, tapi juga bahasa yang lain seperti bahasa pemrograman atau bahkan bentuk yang lain ya, seperti misalkan ini apa hmm, yang intinya adalah sekuensial ya, atau nanti ada yang multimodal ya, misalkan terkait dengan image. Kita masuk ke NLU dulu. Ya, jadi NLU di sini adalah understanding, memahami. Fokusnya itu adalah memahami. Ya. Di mana memahami itu adalah memahami maknanya, ya, semantiknya, konteksnya, niatnya. Jadi kalau eh, dari bahasa ya, jadi ada bahasa, kemudian bahasa itu baik itu tertulis ataupun suara ucapan gitu ya. Itu apa sih maksudnya? Apa sih konteksnya? Apa sih niatnya? Jadi seperti misalnya kita membaca atau mendengar bahasa atau ucapan atau ya ujaran atau ya berbahasa manusia ya. Bisa saja seperti misalkan lagu, puisi gitu juga bisa. Kemudian untuk dimengerti ya, utamanya adalah untuk dimengerti. Contoh tugasnya misalkan ini contoh sedikitnya adalah klasifikasi teks. Ya, kita udah belajar klasifikasi suatu task learning yang sangat umum dipakai sampai sekarang dan kita pelajari di AI juga dipelajari di proses di learning yes. Nah, kemudian klasifikasi itu salah satunya adalah teks. Kemudian salah satu bentuk dari klasifikasi itu adalah klasifikasi untuk spam email atau spam-spam yang lain dideteksi, artinya diklasifikasikan. Kemudian untuk mendeteksi niat, ya niat atau ya intent ya. Ini ada contohnya di bawah nanti. Ya niatnya itu waktu misalkan orang berbicara tuh dia sebenarnya ingin apa. Kemudian ada analisis sentimen. Ya analisis sentimen kita tahu ya. Jadi misalkan ada ini ulasan ya review. Nah, review itu positif atau negatif. Kemudian pengenalan entitas. Entitas itu seperti misalkan di dalam berita itu ada nama nama orang, nama perusahaan, nama jalan, ada nama misalkan Ahmad Yani. Ahmad Yani itu ini Ahmad Yani ya entitas, tapi ini entitas orang, nama orang. Ahmad Yani itu apakah nama jalan? Ahmad Yani itu apakah nama airport? Itu misal dalam konteks itu. Kemudian parsing. Nah, parsing itu salah satu contohnya adalah eh, parsing sintaks. Contohnya adalah untuk konstituensi atau konstituensi itu atau frase. Jadi frase itu contohnya misalkan saya mempunyai sebuah laptop baru. Nah, itu misalkan salah satu frase itu adalah laptop baru. Ya, dan parsing yang lain ada beberapa jenis parsing itu salah satu contohnya. Kemudian QA atau question answering. Ya, di mana ini ada pertanyaan, kemudian outputnya adalah jawaban. Sebagai contoh, misalkan untuk spam filtering atau spam identification ya. Ini ada inputnya berupa sebuah teks, sebuah kalimat, Anda memenangkan hadiah 1 juta. Nah, ini kita mencoba untuk memahami maknanya. Apakah ini adalah spam atau bukan? Misalkan seperti itu. Nah, kemudian contoh yang lain, saya mau pesan pizza. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah order pizza misalkan gitu ya.
Jadi memahami teks-teks ini. Kemudian produk ini bagus. Ini contoh sederhana ya. Kemudian sentimennya positif. Nah ini kalau kita gambarkan ya, kita membuat menggunakan AI ini. Ini inputnya adalah bahasa manusia, bahasa alami. Ya, kemudian dicoba dipahami, ya bisa oleh mesin atau juga sebenarnya oleh manusia, tapi dipahami, diproses, diinterpretasikan intent dan maknanya. Misalkan contoh di sini, intentnya, oh dia mau booking flight, ya. Kemudian entitasnya, ya di sini entitas, oh ini ada Paris sebagai entitas, khususnya entitas kota. Kemudian untuk waktu, ini entitas waktu, ini entitas juga bisa entitas ya. Entitas waktu, ini adalah tomorrow itu adalah entitas waktu. Nah, kemudian di sini misalkan untuk katakanlah ini sistem booking, di mana booking itu atau bukan booking di ini apa, misalkan di travel agent. Travel agent itu bisa menerima booking pesawat, booking apa dan yang lain dan yang lain-lain ya, bukan hanya booking tiket aja, tiket untuk tiket transportasi. Nah, kemudian di sini distrukturkan ini contohnya, ya, kemudian distrukturkan menjadi ini fungsinya, parameternya, destination, waktunya. Nah, kemudian yang berikutnya tadi adalah NLO, understanding, ini adalah NLG, generation. Fungsinya adalah fokusnya adalah menghasilkan. Bagaimana menghasilkan bahasa alami dari data atau niat, ya ibaratnya kita kemudian menghasilkan tulisan atau menghasilkan ucapan. Ya, di sini inputnya bisa data yang terstruktur. Terstruktur itu seperti misalkan di database RDBMS berupa tabel, bisa misalkan spreadsheet atau bisa berupa graf. Ya, graf itu mungkin bukan terstruktur sama sekali ya, tapi semi terstruktur atau yang lain-lain yang tidak terstruktur juga sebagai input seperti image, teks atau yang lain-lain. Ya, di mana di sini input dari NLG, satu komponen NLG itu adalah niat atau intent, yaitu representasi makna yang sudah difahami sistem. Contohnya image captioning. Jadi contohnya seperti ini. Ini adalah inputnya, ini adalah outputnya. Di mana datanya berupa image, kemudian di sini direpresentasikan, ada representasi. Representasi di sini representasi misalkan contohnya berupa vektor, ya. Kemudian di sini ada gambar yang lain direpresentasikan berupa vektor. Representasi di sini berupa vektor, representasi di sini berupa vektor. Kemudian representasi ini bisa difahami oleh sistem, bisa dipahami oleh sistem NLG, kemudian dihasilkanlah tulisan, ya, dihasilkan tulisan dari representasi image ini. Bagaimana dari image menjadi representasi itu adalah bukan di ranah NLP ya, meskipun pada kenyataannya kalau pada masa-masa sekarang, bagaimana mengubah dari image menjadi representasi, sebuah representasi image itu, yaitu image extraction gitu ya, atau image representation, itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kalau proses NLP ya, karena kalau menggunakan deep learning itu model-modelnya mirip-mirip ya. Seperti misalkan kalau kita belajar menggunakan belajar model transformer, nah model transformer itu juga digunakan untuk image. Tapi pada intinya adalah di NLG generation untuk menghasilkan ini tulisan misalkan atau teks itu dari yang udah difahami di sini. Ini di sini adalah urusan lain yang di sini. Kalau kita eh, gambarkan, ini ada satu data yang terstruktur. Ini kebalikan dari yang tadi ya. Jadi kalau tadi dari data yang ini
jadi data yang terstruktur. Kalau di sini dari data yang terstruktur, kemudian digenerate dari bahasa manusia. Ya, seperti itu. Ya, jadi fokusnya adalah bagaimana ini data yang terstruktur kemudian direpresentasikan di sini, yang representasinya sudah difahami oleh komponen NLG. Nah, ini kemudian dihasilkan bahasa manusia yang baik, yang fluent. Dan salah satu yang sangat penting juga untuk sekarang, maksudnya untuk ya realnya penting dan sekarang menjadi penelitian yang intensif, yaitu bagaimana supaya benar, jadi tidak halusinasi. Yaitu adalah tentang NLP, NLU, dan NLG. Kemudian berikutnya adalah benchmark, atau bahasa Indonesia adalah tolak ukur. Benchmark atau tolak ukur itu adalah paket pengujian standar. Ya, jadi satu paket. Paket itu terdiri dari beberapa komponen nanti. Ya, beberapa komponen. Untuk melakukan pengujian, melakukan evaluasi, untuk melakukan testing yang standar, untuk membandingkan model-model. Ya, benchmark NLP artinya membandingkan model-model performanya, membandingkan performa model NLP yang pembandingannya, paket pengujian standar yang untuk pembandingan ini yang eh, baik, yang adil untuk satu tugas tertentu, untuk task tertentu. Bisa saja benchmark itu untuk beberapa task yang artinya multi task ya, itu juga banyak ya sekarang ya yang ingin membandingkan multitask. Tapi maksudnya multitask itu maksudnya juga task ini, task itu masih tetap ada task satu, task dua, task tiga gitu ya. Dari komponen utama dari benchmark itu adalah pertama adalah tasknya disediakan oleh paket pengujian ini. Kemudian datasetnya disediakan. Kemudian mengevaluasinya itu disediakan. Sehingga disediakan satu paket yang lengkap ini, yang utama. Ini kalau kita melihat ya, kalau saya kira banyak di antara kalian ya yang sedang mengerjakan tugas akhir, ini artinya kan seperti ini. Tasnya apa? Atau ya yang terkait ini adalah topiknya apa? Kemudian datasetnya apa? Baik itu datasetnya itu kita bangun sendiri maupun datasetnya itu eh, yang udah ada. Ya, kalau di benchmark artinya udah disediakan. Maksudnya disediakan yang sesuai. Sesuai itu maksudnya dari sisi kuantitas, kualitas, sesuai dengan tujuan dari benchmark itu. Kemudian evaluasi. Bagaimana mengevaluasinya? Ya, jadi dengan kerjaan-kerjaan di sini, ya diberikan datanya dan kerjaannya, kemudian dievaluasi performansi dari model atau metodenya atau algoritmanya. Ya, jadi untuk tugas akhir saya kira itu adalah salah satu intinya juga adalah tiga ini. Demikian juga benchmark itu juga sangat terkait dengan benchmark itu adalah kompetisi. Jadi kalau kompetisi, baik itu kompetisi NLP atau kompetisi yang lain, ya itu kan juga diberikan tasnya, diberikan eh, bahannya, di mana bahan di sini adalah dataset atau korpus kalau di NLP. Ya, korpus itu adalah dataset teks. Kemudian evaluasi, bagaimana cara mengevaluasi modelnya. Ya kan kadang-kadang disediakan skrip untuk mengevaluasinya. Jadi tidak perlu ini apa membuat sendiri atau menggunakan library yang mana sudah ditentukan. Ya, jadi tas atau tugas yang nanti akan kita bahas, contoh-contohnya yang sebagian akan kita bahas secara cukup detail di mata kuliah ini, seperti misalkan language model, misalkan machine translation, eh, LLM itu akan kita bahas secara cukup detail, tapi ada juga yang kita tidak bahas ya di mata kuliah ini ya. Ya, jadi task NLP itu apa? Yaitu apa yang ingin dilakukan oleh model, seperti misalkan klasifikasi teks, ya, name entity recognition, question answering, machine translation.
summarization, text summarization dan lain-lain dan banyak yang lain lagi. Kemudian inputnya, jadi ini ada kita sediakan kalau inputnya seperti ini, outputnya seperti ini, kemudian dengan batasan dan formatnya, ya. Ini artinya tugasnya apa? Seperti misalkan klasifikasi, nanti akan kita lihat. Klasifikasi itu adalah inputnya seperti ini, outputnya seperti ini. Ya, ini kita membahas tentang benchmark. Benchmark itu ada tiga tadi komponennya ya, saya ulangi, yaitu task, kemudian yang kedua dataset atau kumpulan data. Atau kalau dalam hal NLP namanya biasanya korpus, baik bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia ya. Itu korpus, eh, apa eh, korpus dataset itu biasanya beranotasi atau dilabelin yang mewakili tugas ya. Jadi apa eh, beranotasi di sini, misalkan contohnya klasifikasi. Ya, klasifikasi itu ada misalkan artikel berita pendidikan, artikel berita olahraga dan seterusnya. Itu mewakili tugas. Kalau tugas itu adalah text classification. Kalau tugasnya itu adalah name entity recognition, maka anotasi itu dianotasikan. Oh ini ada name entity seperti tadi ada. Oh ini ada Paris kan tadi ya ada flight Paris tadi. Oh Paris itu adalah entitas nama kota. Ya entitasnya jenis kota. Artinya data itu beranotasi yaitu merepresentasikan atau mewakili tugas. Kemudian biasanya dibagi menjadi em, datasetnya dibagi menjadi training, development, dan testing. Di mana training untuk learning ya kita kan tadi NLP itu dasarnya sebenarnya dapat dikatakan de facto-nya adalah learning ya, machine learning. Sehingga di lab ini adalah ada data training dan development. Ya, jadi data training itu data untuk latihan, data development itu seperti halnya kalau tryout. Kalau kita misalkan eh, contohnya ya mungkin contoh waktu mau masuk perguruan tinggi, latihan sendiri, kemudian tryout, latihan sendiri, tryout, gitu ya. Nah, kemudian ini tes beneran atau di analogikan kita di kuliah, ini kita latihan, belajar. Ini kemudian ini kita latihan sendiri menggunakan ini apa soal jawab kita. Nah, ini adalah ujian waktu UTS UAS yang di sini ini data tes itu tersembunyi. Tersembunyi itu maksudnya adalah soal ujian itu belum pernah ada di sini, belum ada pernah di sini ya. Jadi seperti hidden atau tersembunyi untuk mencegah overfitting. Overfitting itu eh, terkait erat dengan eh, hafalan ya, menghafal. Jadi sebenarnya tidak bisa tapi hanya hafal gitu ya. Nah, kemudian kualitas yang penting ini ada beberapa seperti keseimbangan kelas. Ya, jadi kalau ada misalkan kelas-kelas, kelas itu misalkan di contoh sederhananya klasifikasi, maka ada kelas artikel pendidikan, kelas untuk artikel kebudayaan, olahraga dan lain-lain itu seimbang. Artinya kalau datanya tidak seimbang, ini contohnya. Kalau untuk contohnya ya penyakit ya. Jadi itu misalkan ada data-data teks yang merupakan diagnosa penyakit dan ada penyakit yang memang langka, nah itu sesuatu yang tingkat kesulitannya tinggi. Artinya itu hal yang khusus ya. Kemudian keragaman domain. Ya, jadi untuk benchmark itu perlu keragaman domain. Bukan hanya pinter, oh ternyata klasifikasinya itu bagus, tapi bagus untuk hanya domain atau permasalahan informatika aja, paper-paper teks-teks informatika, tidak untuk teks secara umum yang domainnya adalah tentang kesehatan, tentang yang lain-lain. Kemudian kebersihan anotasi itu juga penting, artinya ini ya, berarti ada outlier, ada
outlier, ada juga misalkan error, seperti itu ya. Kemudian evaluasi. Salah satu di evaluasi yang akan kita bahas di sini adalah metriknya, satuannya. Ya, evaluasi itu membutuhkan prosedur bagaimana mengukurnya dan membandingkan performa antar model. Ini kita membahas tentang benchmark ya, untuk membandingkan antara model satu dengan model yang lain. Ya, di sini membandingkan performanya. Ya, oleh karena itu cara membandingkannya. Ya, salah satunya ini apa? Ya seperti itu. Kemudian metrik. Ya, metrik itu adalah satuannya. Jadi untuk klasifikasi atau name entity recognition misalkan ada tersedia kemungkinan akurasi, precision recall F1 dengan average-nya rata-rata makro atau rata-rata mikro. Ya, kalau default tidak disebutkan makro atau mikro, defaultnya itu adalah makro. Makro itu adalah ya eh, akurasi itu misalkan dua angka, angka pertama dan angka kedua bagi dua itu adalah makro. Kalau mikro itu melihat ininya, melihat masing-masing bobotnya ini seperti kalau ngitung IPK. Ya, IPK itu kan dilihat juga SKS-nya, bukan hanya nilai mata kuliah satu dan nilai mata kuliah dua dibagi dua, tapi dilihat IPK, ya, SKS-nya. Kemudian di question answering, khususnya yang ekstraktif di sini, ini membandingkan misalkan exact match-nya. Exact match itu artinya antara yang dihasilkan oleh question answering ya dengan golden standard atau jawaban manusia yang dianggap jawaban yang benarnya, atau menggunakan F1, kalau machine translation menggunakan Blue atau Comet, yaitu membandingkan juga seperti ini, membandingkan dengan gold standard dengan manusia di machine translation, jawaban atau output atau target, bahasa target keluaran dari mesin mesin penerjemah itu. Ini akan kita bahas nanti di hmm, natural language generation. Jadi kita ada satu pertemuan ya, kalau nggak salah itu ada khusus natural language generation. Itu suatu hal yang sangat penting, termasuk metrik evaluasinya, bagaimana menggunakan overlap atau menggunakan model di sini. Demikian juga hampir sama, ini ringkasan, ya, ini adalah generation juga, ini menggunakan seperti ini ya, apakah menggunakan overlap antara keluaran dari sistem dengan dari gold standar manusia atau menggunakan model. Ya. Kemudian yang penting juga ya, seperti information retrieval, berbeda dengan banyak yang lain. Di sini saya kira banyak yang lain, tas-tas yang lain. Kalau di information retrieval itu butuh ranking. Ya, jadi eh, keluar 5 jawaban misalkan, tapi jawaban itu rankingnya gimana gitu ya. Nah itu ada ranking. Nanti kita akan bahas juga tentang ada bahasan information retrieval. Kemudian kalau protokolnya, misalkan apakah development testnya itu terpisah, kemudian ada ini apa protokol atau hyperparameter seperti perlu early stopping atau yang lain-lain ya. Ya, contoh benchmark yang terkenal adalah kita membahas benchmark ya. Tadi ada tiga, satu adalah komponennya, satu itu adalah tugasnya, yang dua adalah datasetnya, komponen ketiga itu adalah evaluasi. Nah, kemudian contoh benchmark yang terkenal itu ada glue atau super glue, di mana ini adalah mengevaluasi model-model NLU, yang di mana di sini super multitask, jadi artinya macam-macam kemampuan understanding ini bukan hanya satu tapi ada macam-macam tas satu, tas dua, tas tiga, tas empat gitu ya. Kemudian squad, kalau squad itu khusus question answering. Ini squad ini eh, sama atau mirip dengan reading comprehensionnya kalau kita ini apa sedang menjalani tes bahasa Inggris seperti IELTS atau IPRT ya, kalau detail itu ada IPRT, IELTS seperti itu kan ada reading comprehension ya, ada satu paragraf
Kemudian ada pertanyaan, kemudian disuruh jawab berdasarkan teks tersebut. Ini squat itu seperti itu, sama seperti itu. Reading comprehension, sama-sama reading comprehension. Kemudian ada machine translation. Jadi contoh benchmark yang terkenal ada juga untuk machine translation. Ini sangat berperan penting ya di sini. WMT ini sangat penting. Kemudian untuk summarization, ringkasan teks itu ada dari koran-koran, media-media apa sumber media, kemudian ringkasan yang dibuat manusia seperti apa, ada pasangannya seperti itu ya. Jadi banyak untuk benchmark itu untuk banyak tasnya. Jadi kalau kita lihat untuk secara ringkas, alur pengujiannya adalah eh, apa hasil akhirnya itu adalah skornya berapa, skor evaluasinya itu berdasarkan metrik, ya, dimana diuji ya diuji atau dites menggunakan dataset modelnya dan diprediksi. Jadi tujuannya itu adalah secara adil membandingkan atau apple to apple, apple to apple karena kita membandingkan dengan tas yang sama, membandingkan dengan dataset yang sama, membandingkan dengan evaluasi yang sama, ya. Kemudian untuk membandingkan ya tujuan benchmark itu juga untuk supaya mendorong kemajuan metode-metode model-model. Karena untuk ngetesnya di mana ngetes yang apple to apple yang fair. Nah, itu menggunakan benchmark-benchmark yang disediakan yang komprehensif, yang bagus, yang tepat, dan juga ditetapkan baseline yang kuat, pembandingnya. Disediakan pembanding ini, misalkan sebuah model, kalau klasifikasi teks misalkan, ada naif bias sebagai pembanding yang ya agak kuat gitu ya, misalkan. Ya kalau eh, di bawah naif bias, kalau misalkan kita menggunakan sesuatu, apa, mencoba sesuatu, artinya itu sesuatu yang ya udah di bawah baseline ya. Ini suatu yang penting juga bagi kita, bagi kalian yang sedang mengerjakan tugas akhir, mirip seperti benchmark ini. Jadi perlu salah satunya adalah baseline-nya, menyediakan baseline. Jadi meskipun tugas akhir kalian tidak ada secara eksplisit di dalam judul mengatakan bahwa membandingkan gitu di judul atau di tujuan di tugas akhir kalian tidak ada secara eksplisit mengatakan tujuannya adalah membandingkan, tapi mestinya itu juga di eksperimen nanti ada pembandingnya itu berupa baseline dan baseline-nya yang relatif kuat ya. Ada juga baseline yang bisa juga baseline yang lemah ya. Misalkan ekstrimnya random itu nggak apa-apa, tapi juga ada baseline-baseline yang relatif kuat. Itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua tentang ya maaf tadi benchmark ya, ini kurang di sini benchmark. Kemudian yang ketiga adalah tentang tugas atau task. Ini tugas itu ada banyak dan kita beberapa kita pelajari secara lebih mendalam di mata kuliah kita, tapi ini juga apa tidak semuanya di sini kita pelajari. Yang kita pelajari di sini language model. Ya, language model itu pada intinya adalah NLG. Ya, meskipun ada sisi sebenarnya mengatakan NLU juga. Ya, apa itu language model? Language model itu intinya adalah memprediksi satu kata berikutnya, meskipun nanti ada variannya, bukan kata berikutnya, tapi kata yang di tengah, yang dikosongin atau dihapus gitu ya. Ya, jadi kita lihat ada beberapa tugas NLP yang dia itu mempunyai komponen dua-duanya. Seperti misalkan yang sangat fenomenal itu adalah machine translation, itu dua-duanya. Ya, jadi memahami dan menggenerate. Kalau text classification, contohnya adalah spam email filtering. Ya, spam email filtering itu kan mencoba memahami email ya. Dia utamanya adalah memahami, tapi kemudian tidak mengenerate. Yang digenerate itu hanya, dapat dikatakan gitu ya, hanya kelas spam atau bukan spam. Ya, seperti itu relatif sederhana untuk menghasilkan output, menghasilkan representasi bentuk outputnya itu sederhana, bukan berupa eh, bahasa alami. Kemudian sama seperti itu juga adalah analisis sentimen.
yaitu apakah positif atau negatif untuk sebuah ulasan atau review. Di mana analisis sentimen itu berusaha memahami sentimennya, memahami reviewnya. Ya, review itu adalah sentimen atau opini. Ya, ini juga seringkali bukan pekerjaan yang mudah. Karena memahami apa maksudnya yang kadang-kadang tersirat, tidak tersurat. Kemudian ini analisis sentimen itu adalah sebenarnya bagian dari text classification, hanya untuk teks yang sentimen ya. Nah, kemudian di sini apakah positif atau negatif. Nah, kemudian information retrieval. Di mana information retrieval itu inputnya adalah query dan dokumen-dokumen seperti halnya search engine. Ya, information retrieval itu search engine atau misalkan Google gitu ya. Nah, ini kan bagaimana dari query difahami, demikian juga dokumen-dokumen atau website, web page difahami. Nah, kemudian dikeluarkan hasilnya yang urut web page ini sesuai dengan query yang paling paling cocok atau paling relevan ya. Kemudian ini relevan kedua dan seterusnya ini diletakkan di halaman pertama di hasil dari googling misalkan. Lalu kalau machine translation itu difahami misalkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Difahami bahasa Inggrisnya itu apa? Harus paham bahasa Inggrisnya. Di mana mungkin di situ ada kalau diterjemahkan secara literal itu nggak benar ya di sini ya. Misalkan big big brother. Nah, itu kan di sini kan harus difahami big brother itu apa. Di sini kan bukan saudara laki-laki yang besar, tapi yang lebih tua, misalkan gitu. Jadi perlu di understanding dan kemudian perlu di generate. Iya, di generate yang sesuai yang bagus kriteria generation yang natural. Kemudian text summarization juga dua-duanya. Jadi karena dia inputnya teks, outputnya juga teks. Kemudian post tagging. Post tagging itu part of speech tagging menentukan jenis katanya. Ini pada prinsipnya dapat dikatakan adalah klasifikasi. Jadi sama seperti ini. Jadi ada inputnya itu adalah berupa rangkaian kata-kata, kemudian oh kata ini apakah dia verb atau dia noun atau dia adjektif dan lain-lain. Ini adalah kelasnya. Demikian juga name entity recognition dapat dikatakan pada prinsipnya dia adalah text classification. Ya, di mana ada inputnya berupa teks, kemudian ditentukan teks itu, oh ini adalah entitas, name entitas khususnya. Name entitas itu contohnya tadi, oh Paris itu adalah nama kota, misalkan gitu. Jadi ini kelas-kelas, bukan generate, bukan teks. Kemudian juga sintaks parsing. Sintaks parsing itu contohnya tadi yang konstituensi parsing, yaitu menghasilkan frase-frase saya mempunyai laptop baru. Oh, laptop baru itu adalah frase. Kemudian reference resolution yaitu bahwa satu ini apa satu mention seperti misalkan di sini ya misalkan contohnya ya misalkan Joko Widodo sama Jokowi itu merujuk orang yang sama sebenarnya. Kemudian question answering di mana inputnya adalah question, pertanyaan, dan kalau di reading comprehension itu masuk question answering ya, pertanyaan dan uh, paragrafnya, outputnya itu adalah ini apa teks. Jadi uh, uh, NLU dan NLG. Kemudian LLM, kalau LLM kan multi purpose ya, atau ya multi assistance, multi purpose ini termasuk NLG juga karena ini prompt. Kemudian ini biasanya generate justru sangat penting. Kalau image captioning di sini image, ya kemudian di sini adalah text to speech. Nah ini text to speech itu sepertinya NLU juga ya, tapi sebenarnya bukan karena di teksnya itu udah kita tidak perlu memahami makna, tapi udah disediakan teksnya aja kita memahami secara katakanlah permukaan gitu ya, tidak perlu memahami maknanya. Kemudian di generate speech-nya. Nah, kita ini tidak semuanya ya, ini ada sedikit dari yang tas-tas tadi kita uraikan lagi.
Language model yang akan kita pelajari secara lebih lanjut lagi nanti, di mana urutan itu adalah kata atau kalimat dengan berbagai format. Nanti ada language model itu ada beberapa varian ya, ini ada varian-variannya, dua di antaranya. Ya, jadi ini adalah urutan kata. Urutan kata itu kata, 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 atau kalimat. Kemudian probabilitas distribusi kata atau pengisian token yang utamanya yang berikutnya. Jadi intinya kalau bahasa sederhananya adalah menebak satu kata berikutnya seperti ini. Jadi yang autoregresif misalkan varian atau regresif itu yang dasarnya ya, seperti style di GPT ya atau di banyak yang lain lagi itu adalah autoregresif, artinya menebak satu kata berikutnya ya, menebak satu kata berikutnya. Hari ini cuaca sangat, hari ini cuaca sangat cerah, hari ini cuaca sangat cerah titik-titik dan seterusnya seterusnya kalau ingin lanjutin lagi. Atau dengan ini dihapus di sini, dimas diberi topeng di sini, disuruh ngisi yang bagian titik-titik di sini. Kemudian text classification, inputnya adalah dokumen atau kalimat untuk diklasifikasikan atau dikategorikan dengan label tertentu yang sudah ditentukan. Seperti contohnya, text classification ini adalah contohnya analisis sentimen di sini. Produk ini berkualitas tinggi, oh ini adalah labelnya positif. Oh, ini um, hampir sama ya, analisis sentimen seperti tadi ya. Kemudian information retrieval. Information retrieval itu adalah search engine utamanya, artinya inputnya adalah query-nya, kemudian dokumen-dokumen kalau di search engine itu artinya banyak-banyak sekali ini satu permasalahan yang sangat penting, artinya di sini sangat-sangat banyak. Kemudian outputnya itu adalah daftar dokumen yang order terurut yang relevan. Jadi istilahnya adalah relevan. Nanti akan kita pelajari ya lebih lanjut tentang information retrieval. Ya, jadi ini daftarnya atau mungkin kadang-kadang ada snippetnya ya, ada ringkasan singkatnya ya. Jadi contohnya misalkan query-nya adalah ini, cara membuat kue. Kemudian ada data bisa artikel. Oh, artikel ini tentang yang cara membuat kue, skornya tinggi. Ini ada snippetnya ini dan seterusnya seterusnya. Jadi istilahnya di sini salah satu yang penting itu adalah um, apa relevan ya, relevan dengan ini ya, relevan dengan query-nya, relevan dengan keinginan pencarian di sini, bukan banyaknya kata-kata cara membuat kue. Misalkan ada dokumen yang isinya cuma cara membuat kue di kopas, kopas cara membuat kue, cara membuat kue seperti itu. Isinya sebuah dokumen isinya cuma tiga kata ini terus di kopas, 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 kopas. Itu tidak relevan. Yang relevan itu memang ingin nyari yang cara pembuatan kue. Kemudian mesin translation, mesin penerjemah, kita tahu bahwa teks ini bahasa sumber dan bahasa targetnya. Jadi diterjemahkan yang ini sebenarnya juga kalau secara umum tidak harus bahasa manusia ya. Contohnya inputnya bahasa Inggris, kemudian outputnya bahasa Indonesia. Kemudian text summarization kita udah tahu peringkasan dokumen yang panjang kemudian menjadi pendek. Ini ada beberapa ini ya, beberapa varian dari text summarization. Ya, ada namanya ekstraktif seperti di Stabiloin atau abstraktif membuat kalimat yang baru seperti halnya kalau abstrak sebuah paper itu kan tidak hanya kopas dari isinya ya. Nah, kemudian post tagging atau part of speech tagging atau penentuan jenis kata. Jenis kata itu seperti misalkan ini inputnya, saya makan nasi, saya itu adalah pronoun. Makan itu adalah verb, nasi adalah noun. Ya. Kemudian sintaks parsing. Sintaks parsing itu ada paling tidak dua varian, yaitu constituency parsing atau apa, mengenali frase-frasenya, kemudian adalah dependency parsing. Nanti insya Allah akan kita ada juga bahasan ini di dependency parsing, misalkan dari subjek, predikat, subjek, objek, misalkan seperti itu. Ini contoh sintaks parsing yang outputnya sebenarnya adalah berupa pohon. Tapi pohon itu bisa digambarkan, ditulis secara teks seperti ini.
Ya, ini contohnya misalkan di bagian bawah dari pohon itu, ini inputnya anak itu membaca buku. Kita lihat bahwa di kalimat itu ada frase nomina. Anak itu adalah frase nomina. Kemudian ada frase verba, frase kerja, yaitu membaca dan ini apa buku. Ya, seperti itu ya. Kemudian question answering saya kira sudah jelas. Question answering itu adalah bisa juga yang sederhana namanya adalah reading comprehension. Nah, question answering juga akan kita bahas eh, seperti reading comprehension itu seperti kalau reading comprehension di IPRT atau IELTS ya. Contoh reading comprehension itu adalah ini ada pertanyaan dan ada konteksnya. Di mana konteksnya itu adalah paragraf, di mana di contohnya paragrafnya itu sederhana. Nah, kemudian dari pertanyaan ini dengan konteks paragrafnya ini output jawabannya adalah di sini. Artinya di sini hanya seperti menstabiluin dari konteks di sini. Alexander Graham Bell. Tapi kalau yang lebih real itu adalah question answering yang open, artinya tidak disediain konteks. Yang ada hanya input pertanyaan. Kemudian konteksnya nyari di internet. Artinya itu berkaitan dengan information retrieval. Ya, jadi ada komponen information retrieval di dalam question answering yang open domain ini. Kemudian untuk LLM itu pada intinya kan bisa multitask ya, general ya, di mana inputnya berupa prompt, bisa query, bisa instruksi yang bisa dalam bahasa natural. Kemudian outputnya responnya yang sesuai dengan prompt tersebut. Contohnya input berupa instruksi. Kalau instruksi, inputnya, maka outputnya juga adalah nurutin perintah dari instruksi, jelaskan. Nah, ini maka ada penjelasan. Jelaskan apa? Nah, ini penjelasan tentang apa itu. Seperti itu. Yaitu tentang tugas, kemudian berikutnya dataset. Ini contoh sederhananya dari dataset beberapa. Seperti language model, itu juga sudah tersedia dataset yang juga untuk beberapa digunakan di benchmark ya. Jadi contohnya language model ini untuk bahasa Inggris, ini untuk bahasa Indonesia. Ini ada kita bisa klik. Jadi kalau kalian untuk tugas akhir misalkan, kalian alternatifnya itu sebenarnya bisa menggunakan dataset yang udah ada, tas yang ada, dataset yang ada, evaluasi yang ada dari benchmark atau dari challenge atau dari competition ya. Ini contohnya adalah language model itu menggunakan Wikipedia, korpus Wikipedia untuk memprediksi kata berikutnya, kata berikutnya, kata berikutnya, kata berikutnya gitu. Baik itu di bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Maaf, ini contohnya. Jadi contohnya seperti ini teksnya. Artinya misalkan seperti ini. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di pulau. Kemudian misalkan titik-titik disuruh lanjutin. Ya. Kemudian analisis sentimen baik dalam bahasa Inggris atau contoh dalam bahasa Indonesia. Di mana di sini analisis sentimen menggunakan review film ini salah satu contoh dataset yang sangat populer ya. Nah, contohnya adalah teksnya seperti ini. Ini contoh yang sangat sederhana ya. Gimana ini cuma pendek aja ya, meskipun di sini bisa lebih panjang ulasannya itu. Nah, ini ulasannya itu yang pendek, kemudian ini positif atau negatif. Kemudian machine translation, di sini ada WMT, machine translation. Nah, ini banyak pasangan-pasangan data bahasanya, termasuk bahasa Indonesia. Termasuk ada di bahasa Indonesia juga. Artinya ini di sini ada pasangan atau istilahnya paralel korpus, paralel misalkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Dan banyak pasangannya. Nah, kemudian digunakan untuk machine translation. Kemudian question answering. Nah, ini adalah sesuatu yang terkenal juga ya, squad untuk bahasa Inggris, di mana squad ini hanya terbatas reading comprehension ya. Jadi seperti soal jawab seperti untuk tes kemampuan bahasa Inggris seperti TOEFL atau IPRT ya. Ini ada versi bahasa Indonesianya. Ya. Kemudian contohnya seperti ini. Ada konteksnya.
Ada paragrafnya, pertanyaannya, kemudian jawabannya. Di sini contoh reading comprehension, di mana biasanya adalah ekstraktif atau jawabannya menstabilun aja di sini. Siapa Presiden pertama Indonesia? Soekarno, ini distabilun di sini. Kemudian berikutnya adalah LLM, di mana LLM itu adalah multitask ya. LLM itu bisa untuk summarization, contohnya untuk summarization. Jadi sebenarnya LLM itu ya multitask ya, dia bisa untuk summarization, bisa untuk klasifikasi, untuk mesin translation dan lain-lain ya. Ya di sini artinya untuk LLM karena dia multitask, ada benchmark yang multitask, masif multitask, artinya multitask yang banyak, banyak tasnya, sangat banyak tasnya. Jadi ada 57 tas, 57 tugas ya yang bisa digunakan untuk memahami kemampuan kemampuan memahaminya. Demikian juga untuk bahasa Indonesia. Berikutnya yang terakhir adalah metrik evaluasi. Di metrik evaluasi seperti tadi ya, di kita lihat sebentar ya di benchmark tadi, kita perlu melakukan ini ya evaluasi ya. Evaluasi itu salah satu komponennya adalah metriknya, metrik evaluasi. Di mana kita lihat nanti untuk suatu tugas tertentu, metriknya bisa mungkin beberapa alternatif. Ada metrik yang sesuai, ada tapi juga ada metrik yang kurang sesuai atau tidak akan tidak sesuai atau dapat dikatakan bisa kalau digunakan itu menyesatkan ya. Jadi kita perlu menentukan metrik evaluasi. Jadi kalau misalkan contohnya kalau kalian tugas akhir misalkan eh, di proposal mestinya di proposal bab 3 itu harusnya ada metrik evaluasinya apa untuk topik atau tas yang kita kerjakan dan alasan menggunakan metrik itu. Karena kalau kita menggunakan metrik evaluasi yang sama itu bisa tadi saya katakan bisa menyesatkan ya. Jadi metrik evaluasi ya dalam NLP adalah untuk pengukuran kuantitatif ya. Jadi nanti ada skornya, angkanya muncul bisa untuk membandingkan antara yang kita ukur, metode atau model-model yang kita ukur untuk menilai seberapa baik performa model NLP menyelesaikan tugas tertentu. Ini jadi seperti tadi benchmark kan untuk pengukuran untuk tugas tertentu. Jadi analoginya, kalau nilai ujian untuk siswa misalkan pemahamannya, ya bagaimana mengukur pemahamannya. Kemudian untuk kecepatan itu menggunakan speedometer untuk mengukur kecepatan. Kemudian termometer untuk mengukur temperatur ini analogi yang sehari-hari ya. Ya fungsi metrik itu adalah mengukur kinerja untuk sebuah model, untuk model-model, kemudian untuk membandingkan. Ya tadi kuantitatif model A itu berapa angkanya, model B itu berapa angkanya. Ya performa dari model A dan model B. Ya kemudian juga berguna untuk lebih menuntun optimasi dalam prosesnya, dalam proses pembangunan model misalkan. Ya dalam proses pembangunan model itu perlu seberapa bagus nanti kemudian di situ ada loss di dalam proses learningnya itu kemudian dibandingkan dengan metriknya. Ya kemudian untuk menunjukkan aspek-aspek yang spesifik. Ya misalkan yang contoh yang jelasnya misalkan kalau di natural language generation ya, dihasilkan bahasa dari sisi fluensinya, dari sisi akurasinya, dari sisi koherensinya, seperti itu ya. Dan sisi kelengkapan, presisi, kelancaran. Situ. Nah, kita bahas beberapa di antaranya, tidak semuanya ya. Dan beberapa akan kita bahas lebih detail lagi di topik-topik yang terkait dengan tasnya ya. Ini metrik evaluasi berdasarkan tasnya. Language model itu adalah menebak satu kata berikutnya. Ya, akan kita bahas tentang language model dan evaluasinya nanti. Nah, di sini yang tepatnya metrik evaluasi adalah misalkan perplexity atau berkaitan dengan entropi. Perplexity itu bahasa Inggris ya, masih bahasa Inggris umum, bukan bahasa Inggris hanya teknis.
tapi bahasa Inggris umum di mana itu ada seperti tingkat surprise. Ya, jadi kalau satu kata berikutnya ditebak dan surprise, masih aneh, bingung, itu artinya kurang bagus. Ya, jadi seperti misalkan saya sedang makan nasi titik-titik. Kalau kemudian saya sedang makan nasi goreng, oh biasa aja, nggak surprise. Tapi saya sedang makan nasi coklat, ya agak surprise, agak agak jarang lah gitu ya. Kemudian saya sedang makan nasi eh, gulung misalkan, nah itu lebih surprise. Atau saya sedang makan nasi eh, rebus, itu suatu istilah yang membuat surprise, perplexity-nya tinggi, artinya kurang bagus, seperti ini seperti error gitu ya. Hmm. Jadi kemudian kalau dipakai menggunakan below itu kurang tepat. Below itu artinya melihat dibandingkan dengan em, apa kelanjutan dari referensi ya. Jadi ini apa overlap dengan referensinya, hanya satu referensi itu, bukan probabilitasnya. Bisa digunakan tapi kurang tepat, ya bisa menyesatkan. Kemudian analisis sentimen itu salah satu yang tepat itu adalah makro F1, rata-rata makro ya, untuk F1 score. Ya, F1 score itu recall dan precision ya, ininya apa, rata-rata harmonic recall precision ya. eh, Kalau menggunakan akurasi misalkan jadi kurang tepat, utamanya kalau ada eh, ketidakseimbangan kelas ya. Namanya akurasi seperti halnya seperti misalkan di sini klasifikasi pada umumnya atau misalkan analisis sentimen, kalau salah satu kelasnya sangat sedikit, itu eh, ibaratnya adalah mencari jarum dalam jerami. Kalau kita menebak, kalau kita ngambil dan kita mengatakan bahwa itu jerami, mengatakan itu jerami, mengatakan itu jerami, memprediksi itu jerami, memprediksi itu jerami, itu akurasinya sangat-sangat tinggi, tapi sebenarnya tidak pernah menemukan atau menebak jarum. Itu analoginya seperti itu. Kemudian untuk machine translation, di mana machine translation itu adalah generation ya ini. Jadi intinya adalah bagaimana metrik evaluasi untuk generation text. Nah, ini yang lebih tepat itu adalah menggunakan representasi, artinya menggunakan makna. Ya, Pak. Jadi seperti ini misalkan. Em, Makna itu adalah seperti misalkan contoh sederhananya tidak salah dengan benar. Itu kan ya sama aja atau dekat ya. Tapi kalau menggunakan below, yang itu artinya overlapnya, yang jawabnya harusnya benar, tapi mesin translation menjawabnya tidak salah, nah itu udah pasti belumnya skornya rendah karena em, antara jawaban yang benar dengan tidak salah itu tidak ada yang sama kata-katanya. Ini akan kita bahas lagi nanti di khususnya natural language generation. Ini sesuatu yang sangat penting untuk masa-masa sekarang, apalagi yang banyak proses itu adalah generation. Bagaimana metode evaluasi yang bagus untuk generation. Kemudian question answering, ya di mana di sini question answering itu ada menjawab yaitu dengan exact match. Exact match itu cocok persis dengan um, gold standar jawaban manusia yang dianggap itu benar. Ada beberapa alternatif jawaban dan itu ada exact match atau tidak sama persis ya. Iya, kemudian menggunakan juga ada yang menggunakan ininya apa secara makna tidak harus sama kata-katanya. Tapi kalau yang kurang tepat itu adalah perplexity. Perplexity itu utama adalah mengukur kelancaran bahasa, tingkat surprise tadi kan kalau language model ya. Dia sebenarnya suatu yang natural enggak, suatu yang fluent enggak. Kalau misalkan tadi menurut kata berikutnya itu suatu yang membuat surprise, itu kan berarti tidak fluent jawabannya. Saya sedang makan nasi gulung misalkan contohnya. Ya saya kira seperti itu untuk em, dari saya. Ya, selanjutnya mungkin kita akan
tanya jawab, tapi sebelumnya kita mungkin break sebentar ya. Izin saya stop recording dulu ya.